Oh, selamat malam teman-teman. Kita selalu berusaha membanting tulang tiap hari dengan harapan apa? Supaya hidup kita bisa menjadi lebih baik dari kemarin dan kemarinnya lagi. Hari ganti hari, ganti bulan, ganti tahun. Bertahun-tahun kita berusaha, tapi toh rezeki atau yang kita harapkan lebih dari cukup kadang-kadang belum juga sampai di tangan. Ada juga teman-teman yang rezekinya besar, pekerjaannya bagus dan hasilnya bagus, bahkan kalau diukur dengan penghasilan kita jauh lebih besar teman kita. Tapi kenyataannya dalam sehari-hari kalau kita lihat sepertinya sama saja dengan penghasilan kita yang ya kita anggap pas-pasan. Bahkan tempo-tempo teman-teman kita ini mengeluh, kenapa saya ini rezekinya besar, tapi kalau setiap uang ada di tangan cepet banget lepasnya, persis seperti air. Jadi datang cair, pergi menguap. Jadi perlu kita telisik masalah yang seperti ini. Dipikir-pikir hasilnya besar, tetapi kenapa tidak temonjo? Kalau kita bahasa Jawa bilang, tidak ada sesuatu yang kelihatan, entah barang, entah apa, bahkan kemewahan itu nggak kelihatan sama sekali. Padahal kalau misalnya dia bisa menabung, tentu tidak berapa lama mungkin dia bisa mengambil mobil seri terbaru. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Boros dan selalu boros, ada saja pengeluaran yang selalu lepas dari kantong teman-teman kita ini. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya kemudian menelisik kenapa seperti itu. Padahal teman kita ini juga sudah berusaha bagaimana caranya uang ini bisa lekat di tangan. Ya kalau keluar ya wajar. Tidak seperti kemarin-kemarin asal uang datang kemudian sebentar sudah lepas, entah keperluannya ada saja. Entah tiba-tiba sakit atau kendaraannya tiba-tiba butuh diservis atau listriknya tiba-tiba juga naik usahanya. Jadi begini teman-teman, solusi untuk menghadapi ini semua, saya tidak pakai solusi yang rasional-rasional yang orang sekolahan menyimpulkan itu sudah banyak. Toh nyatanya juga yang boros ya boros juga, yang rezekinya besar nggak cemantel malah uangnya selalu lepas, ya seperti itu. Jadi ada apa ini? Kenapa bisa seperti itu? Jadi teman-teman perlu tahu, seperti kita pengalaman dan tutur-tutur dari orang tua dan kitab-kitab, ya kitab-kitab lama yang pernah kita baca itu begini, kalau orang rezekinya besar tetapi pengeluarannya juga besar, ini juga perlu dilihat dalam kesehariannya, khususnya di dalam rumah tangga teman-teman ini. Apa itu? Mungkin, nah ini yang saya utarakan adalah sesuatu yang tidak normal, karena ini hanya tutur-pitutur, tapi kebenarannya juga ya kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak juga. Tapi barangkali dengan solusi ini, siapa tahu perilaku boros ini bisa sembuh, sehingga hasil besar bisa untuk apa-apa dan tidak cepat keluar dari tangan karena keperluan yang selalu tiba-tiba ada. Apa itu?
Keran pertama, keran di kamar mandi atau di wastafel di rumah perlu diteliti apakah ada kebocoran. Misalnya sudah ditutup tapi selalu menetes. Nah, ini ibarat rezeki yang ditampung ini selalu setelah ditutup ini selalu akan menetes. Ada aja caranya uang ini lepas dari tangan. Terus solusinya ya dengan cepat-cepat keran yang rusak tadi, yang selalu menetes ini cepat-cepat diganti atau diperbaiki. Itu yang pertama. Terus apa lagi? Jadi istri teman-teman ini yang selalu boros, padahal penghasilan besar ini perlu diteliti. Ketika bersisir, habis mandi atau mau bekerja, yang selalu bersisir dulu rambutnya itu perlu diteliti. Apakah sisir yang selalu dipakai ini ada giginya yang rontok? Gigi sisir ini ada yang rontok, entah satu, entah dua, seperti ya kita orang ini seperti ompong. Atau dekil banget karena kena kotoran dari rambut ini sehingga sisir ini menjadi hitam-hitam itu, ngendal. Nah, apabila itu ada, itu perlu dibersihkan. Misalnya tidak ompong. Tapi kalau misalnya giginya itu sudah patah berapa sehingga sisir ini ompong, nah ini sisir ini perlu dibuang, perlu diganti. Nah, falsafahnya apa masalah sisir ompong ini? Ya karena bagaimanapun untuk merapikan rambut ini, kalau sisirnya ini giginya banyak yang ompong, tentu tidak nyaman, itu yang pertama. Atau mungkin tidak rapi setelah memakai itu. Secara mistik, nah ini secara mistik ini boleh tidak, ternyata itu sudah menjadi, boleh dikata sebagian kepercayaan orang-orang yang menganggap bahwa dengan sisir yang kita pakai dengan gigi yang ompong ini itu juga bisa menyebabkan hidup kita selalu boros, wallahu alam. Terus apa lagi? Ada lagi, jadi usahakan di rumah ini kalau malam diusahakan entah rumah ini kotornya bagaimana, ini jangan sekali-sekali disapu keluar rumah. Entah tadi habis teman datang merokok, ngopi, atau ada keperluan yang lain-lain, itu kalau di kampung lagi sibuk mantenan, sunatan atau apa misalnya, banyak kotoran di lantai atau di halaman, itu pantangan untuk disapu. Nah, karena apa? Keyakinan seperti ini konon itu bisa yang membuat orang ini ekonominya ini payah, selalu miskin, biarpun berusaha bagaimanapun caranya. Usahakan tidak menyapu kotoran yang ada di lantai rumah pada malam hari. Usahakan itu disapu keluar rumah. Ini usahakan tidak ketika malam hari. Terus apa lagi? Ini banyak banget sebenarnya. Yang jelas kita memang harus memikirkan sesuatu apabila kita itu hendak mengeluarkan dana. Ya mungkin karena kita sesering berbuat seperti itu, sepertinya akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang perlu kita rubah supaya hidup kita ini penghasilannya besar tapi pengeluarannya itu ya wajar lah, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, yang membuat rezeki ini tidak cemantel menurut kitab atau pitutur orang-orang tua yang telah kita ketemu dan kita baca, itu yang pertama, keran tadi usahakan selalu rapat, tidak menetes terus menerus. Yang kedua, kalau kita sisir, gunakanlah sisir yang bersih, yang rapat dan sempurna, tidak beruang, tidak ompong, giginya tidak ada yang patah. Terus
Yang ketiga tadi, jangan sekali-sekali menyapu lantai rumah pada malam hari. Nah, pada malam hari usahakan tidak menyapu lantai rumah, khususnya kalau disapu keluar. Begitulah teman-teman, sedikit solusi supaya hasil pekerjaan kita ini selalu bisa cemandel, bisa disimpan untuk keperluan yang penting. Nah, begitu. Dan ada lagi, kenapa orang-orang ini atau teman-teman kita ini untuk bangkit menjadi kaya ini juga susah. Nah, ini untuk yang akan datang. Kita perlu teliti lagi kenapa orang itu tetap saja kere, tidak bisa bangkit meskipun membanting tulang siang hari malam, hasilnya ya begitu-begitu aja. Begitulah teman-teman, sedikit kita kasih solusi tentang kenapa kalau kita penghasilan besar tapi gampang sekali keluar untuk dibelanjakan untuk hal-hal yang kadang-kadang tiba-tiba datang. Ada aja sesuatu yang membutuhkan bahwa uang kita ini harus keluar. Sehat selalu untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat malam.